Halo teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat suatu produk video tentang bagaimana cara mempresentasikan suatu produk PPT. Nah, saya langsung ke produknya aja langsung di PPT-nya langsung ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit di Kejayaan Nusantara pada abad pertengahan yang dibuat oleh saya sendiri yaitu Franciscus Ricardo. Nah, kita beralih ke latar belakang. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, yaitu Indonesia sendiri, yang berdiri pada tahun 1293 di pada masa Masehi, yang dimana Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol dari dinasti Sanjaya yang dikirim oleh Kubilai Khan. Kerajaan ini tumbuh dari sisa-sisa kerajaan Singosari yang sebelumnya mengalami kemunduran akibat pemberontakan Jaya Katuang. Nah, di pendahuluannya, Kerajaan Majapahit merupakan simbol kerajaan politik dan budaya di Nusantara pada abad ke-14. Dikenal sebagai kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Majapahit tidak hanya kaya menguasai wilayah Jawa, tetapi juga menjalin pengaruh ke berbagai penjuru Asia Tenggara melalui tokoh-tokoh besar seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yang dimana Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini adalah duo eh, panglima perang dan penguasa wilayah yang sangat-sangat berpengaruh pada abad ke-14, yang dimana pada saat itu mereka berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, yang dimana terdiri atas seluruh bagian Nusantara, wilayah Thailand, dan sebagian wilayah Filipina dan juga Kamboja, dan juga seluruh wilayah Malaysia pada saat itu. Nah, Majapahit tidak hanya menguasai. Majapahit itu memiliki tokoh-tokoh yang Nah, Majapahit mencapai puncak kejayaannya yang kemudian dikenang di berbagai naskah kuno seperti Nerka Ketama dan yang lainnya. Penelitian terhadap Kerajaan Majapahit penting untuk memahami pembentukan identitas kebangsaan dan juga cikal bakal konsep Nusantara modern. Nah, apa rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit? Dan yang kedua, apa faktor-faktor yang mendorong Kerajaan Majapahit di Nusantara? Next, itu metode. Yang pertama, metode ini saya ambil adalah metode studi literatur, yang dimana menganalisis berbagai sumber primer seperti naskah negara Kertagama, Paraton, dan prestasi-prestasi kuno, serta sumber-sumber sekunder dari buku dan jurnal ilmiah. Dan yang kedua adalah interpretasi sejarah, yang dimana menafsirkan data sejarah berdasarkan konteks politik, budaya, dan sosial di masa Majapahit. Next adalah pembahasan. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi setelah berhasil mengusir pasukan Mongol dari Jawa. Masa kejayaannya berlangsung di bawah pemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, di mana Majapahit berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara dan sistem pemerintahannya terstruktur dengan birokrasi yang kuat dan pembagian wilayah yang jelas. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemunduran akibat konflik internal dan serangan dari Kesultanan Demak. Meskipun runtuh, Majapahit meninggalkan warisan penting berupa karya sastra, peninggalan arsitektur, dan gagasan persatuan yang menginspirasi semangat kebangsaan Indonesia. Next, analisis. Kerajaan Majapahit
menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visi politik dalam membangun persatuan wilayah yang luas. Sumpah Palapa Gajah Mada merupakan simbol tekad politik untuk menyatukan Nusantara yang berdampak jangka panjang pada identitas kebangsaan Indonesia. Namun, ketergantungan pada figur sentral seperti Hayam Wuruk juga membuat kerajaan rentan terhadap konflik internal setelah kematiannya. Selain itu, perubahan kekuatan politik di wilayah sekitar seperti munculnya Kesultanan Demak mempercepat kemunduran Majapahit. Warisan budaya Majapahit tetap relevan sebagai fondasi budaya dan politik Indonesia modern. Next, hasil. Kerajaan Majapahit berhasil menyatukan wilayah Nusantara dan membangun sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada membawa masa kejayaan politik dan budaya yang sangat berpengaruh. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan eksternal. Warisan Majapahit tetap kuat, terutama di bidang sastra, arsitektur, dan konsep persatuan Nusantara yang menjadi dasar pembentukan Indonesia modern. Next, kesimpulan. Kerajaan Majapahit merupakan tonggak penting dalam sejarah Nusantara untuk menunjukkan kemampuan menyatukan wilayah yang luas melalui kepemimpinan yang kuat dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Kerajaan Majapahit di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggalkan warisan budaya dan politik yang sangat berpengaruh hingga era modern saat ini. Meskipun runtuh, semangat persatuan dan identitas kebangsaan yang lahir dari Majapahit tetap menjadi inspirasi bagi Indonesia. Nah, media presentasi kali ini sudah selesai sampai saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih.